Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sambil menunggu berbuka puasa, marilah kita mengkaji tuntunan-tuntunan Islam yang termaktub di dalam Al-Quran dan atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat haji wada, yaitu haji perpisahan, pada tahun sekitar 10 Hijriah. Jadi haji di mana setelah itu Nabi tidak berhaji lagi, karena kurang lebih 3 bulan setelah itu beliau wafat. Maka di dalam haji itu Nabi menyampaikan khutbah, di antaranya di Wukuf Arafah dan juga di beberapa tempat lain seperti Mina. Salah satu yang diwasiatkan Nabi adalah taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Taraktu fikum amrayni, aku telah tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat, ma tamassaktum bihima, selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnata rasulih, yaitu sunnah Rasul. Ini merupakan kabar gembira bagi kita kaum muslimin yang tidak sempat berjumpa dengan Nabi di dunia ini. Meski tanpa perjumpaan, dengan hidayah Allah kita bisa mengetahui risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui 2 warisannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau hadis-hadis sahih. Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah way of life atau tuntunan hidup manusia agar selamat di dunia dan di akhirat kelak. Mengapa Al-Quran dan Sunnah Rasul membawa keselamatan manusia? Karena tuntunan yang terkandung dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul itu adalah dibuat atas petunjuk Allah, Zat yang maha mengetahui, Zat yang maha sempurna, Zat yang maha bijaksana, Zat yang menciptakan manusia dan seluruh isi alam semesta ini. Di dalam tuntunan yang dikandung dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah ada perintah, ada larangan. Semua yang diperintahkan oleh Allah untuk dijalankan sudah pasti akan membawa kemaslahatan bagi manusia, dan manusia mampu menjalankan tidak melebihi batas kemampuan manusia. Sebagai contoh misalnya ibadah puasa yang sedang kita jalani. Puasa dilakukan mulai dari terbit fajar atau subuh sampai dengan terbenamnya matahari atau maghrib, bukan 1 hari penuh 24 jam. Kemudian juga sebelum memulai puasa kita disunahkan untuk sahur, makan sahur. Dan ketika makan sahur kita disunahkan untuk mengakhirkan menjelang subuh. Dan ketika maghrib datang kita disunahkan untuk segera berbuka puasa. Nah, ini semua tentu saja secara ilmiah hal ini sangat relevan dalam upaya supaya selama menjalankan puasa tetap di dalam tubuh kita ada suplai nutrisi yang cukup sebagai sumber energi. Kemudian juga bagi yang sakit misalnya atau bepergian yang berat, bagi ibu yang mengandung atau menyusui bayinya, dibolehkan tidak berpuasa dan menggantinya puasa di hari lain atau bahkan mungkin membayar fidyah. Ini sebagian contoh bagaimana syariat Islam itu tidak membebani umatnya. Kemudian dari sisi maslahat, puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Sebaliknya, semua yang dilarang oleh Allah untuk dijalankan sudah pasti akan membawa madarat bagi manusia jika dilakukan. Kita bisa mengambil contoh misalnya pengharuman khamr atau minuman keras. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di dalam khamr memang ada manfaatnya, tapi madaratnya lebih berat sehingga diharamkan untuk diminum. Madaratnya lebih besar sehingga diharamkan untuk diminum. Dan dunia kesehatan telah membuktikan khamr atau minuman keras akan membahayakan kesehatan tubuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya bagaimana kita mengetahui tuntunan hidup agar selamat? Maka kita harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul kepada orang-orang yang memiliki ilmu tentang keduanya.
mengamalkan secara istiqomah, berkesinambungan, dan mengajarkan kepada yang lain. Apabila masing-masing dari kita, keluarga kita, dan masyarakat semuanya konsisten menjalankan kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah akan tercipta kemaslahatan, kedamaian, dan kesejahteraan manusia di dunia ini. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah antara dalam Quran surat Al-A'raf 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu sama beriman dan juga sama bertakwa, yang sering kita definisikan sebagai menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, la fatahna, sungguh akan kami buka alaihim atas mereka, barokatin, keberkahan-keberkahan atau kebaikan-kebaikan, minas sama, dari langit pertama, di sini tunggal, wal ard, dan juga dari bumi, walakin kadzabu, akan tetapi mereka sama mendustakan, fa akhadnahum, maka kami timbahkan kepada mereka siksa, bima kanu yaksibun, dikarenakan karena perbuatan yang mereka lakukan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian mutiara hikmah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita dimudahkan Allah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Semoga bermanfaat dan selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.